اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadis, hadis yang ke-6 dari bab yang kita pelajari atau hadis yang ke-161 dari awal kita belajar hadis. An Abi Musa radhiyallahu anhu. Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Qala Abu Musa berkata, "Ihtaraqa baitun." Ada sebuah rumah kata Nabi. Oh, maaf, bukan kata Nabi, kata Abu Musa. Ihtaraqa baitun, ada sebuah rumah di zaman kami. Ihtaraqa. Ihtaraqa itu punya bahasa koboman. Apa itu? Kebakaran. Kebakaran. Kebakaran berarti zaman Nabi itu ada juga rumah kebakaran, ada pada. Apa yang ada di zaman Nabi? Semua ada. Nah, kecuali WhatsApp itu aja yang ada. Itu HP itu belum ada. Ihtaraqa baitun, kata Abu Musa. Ada sebuah rumah terbakar bil Madinah, di kota Madinah. Ala ahlihi, yang mengenai penghuninya minal lail, di malam hari. Falamma hudisa, dan tatkala itu terjadi, selesai rumah itu terbakar, bisa di hudisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah terbakar tadi dikisahkan oleh Nabi, ada rumah terbakar di Madinah. Qala, baginda Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna hadhihi nar, sesungguhnya kata Nabi, api ini, api nang panas itu kan, api bujuran, tapi ini baik, bukan api cemburu, bukan api cinta juga, tapi api nang bujur-bujuran. Kata Nabi, inna hadhihi nar, api ini kata Nabi, aduwwun lakum, adalah musuh bagi kalian. Fa idza mintum, kalau kalian hendak guring, fa'atfi'uha ankum, maka padamkanlah api di rumah kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang akan kita ambil pelajaran dari hadis ini? Zaman bahari belum ada listrik. Jadi mun
punya, mohon maaf, nang di sini Pak Jami Suryo PLN. Jadi punya Pak Jami hidup di zaman Nabi menganggur sih. Kenapa? Karena ada ya. Belum ada listrik zaman dulu. Zaman dulu di rumah itu kada pakai listrik, tapi pakainya apa? Api. Ada sisa-sisa pembakaran, sisa memasak itu dipakai. Atau lampu yang dari api, apinya itu di kayu itu tahan lama. Atau zaman kita obor. Di malam api unggun bisa, tapi kan di dalam rumah juga. Tapi ada juga sisa-sisa masak itu zaman Nabi itu dipakai untuk penerangan dalam rumah. Nah ini merupakan sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau hendak guring, kalau mau tidur, api itu dipejamkan, dimatikan selajur. Berarti Nabi mensunnahkan tidur dalam kondisi gelap gulita. Hadis ini ada 1500 tahun yang lalu, sebelum ada penelitian dokter dari Amerika bahwasannya tidur yang bagus adalah kondisi gelap. Ada penelitiannya, ada juga jurnal. Kenapa? Kalau tidur dalam kondisi gelap itu sel-sel itu mudah untuk mengganti. Cuma ini hukumnya ubah aja. Ada juga yang kadang guring punya lampu bermati nih harus menyala. Kenapa ya? Kalau hobi hitam, nah ada juga. Cuma ini ada penelitiannya dari kedokteran Amerika kalau tidak salah. Itu bagus, itu guring itu kadang. Sebelum ada penelitian ini 1500 tahun yang lalu sudah ada hadisnya. Apa hadisnya? Padamkan api, kata Nabi. Tidur dalam kondisi gelap. Itu yang pertama. Tapi di kasus yang hadis ini Nabi ingin mengajarkan bahwasannya kalau sudah mau tidur itu padamkan seberatan yang berbau api-apian. Kenapa? Karena dalam konteks kasus hadis ini rumah yang di Madinah itu terbakar gara-gara apinya belum dimatikan. Kalau dikiaskan dalam kehidupan sekarang kira-kira apa? Punya listrik dimatiin, AC pulang ada menyala, biar pulang jadi dalam kompor bisa, kompor dimatiin, dicek sekali lagi sebelum guring tuh ke belakang pulang. Lampu dikurangi, itu kemudian sampai bunyi di tombol listrik ditabut pulang. Nah jadi kompor dicek lagi, kemudian hati-hati yang HP-nya dicas apa segala macam, kemudian dicek juga bagian listrik atau ada yang ngecas alat mesin atau segala macam, itu lebih baik dimatikan. Terutama apa? Bukan cuma mencas HP pianin apa? Matikan hendak guring. Bagaimana caranya? Mode pesawat. Kalau perlu matikan selajur HP-nya. Ini kadang sudah hendak guring jam 10, aku pokoknya jam 10 tuh guring. Jam 10 lewat sekurang 5 menit masih. Nah, apa ayo dibuka. Akhirnya apa? Mata itu masih terkena cahaya lambat untuk beristirahat. Nah, jadi hadis ini mengajarkan tentang sunnah Nabi bahwasannya kalau kita ingin tidur segala sesuatu yang berbau api-apian dipadamkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati. Tapi ada juga Pak Ustaz yang penyakit nang sudah mencek sekali kompor di belakang naik ke tilam, habis itu ada pulang rasa was-was, bubuling pulang ke belakang. Ini sudah karena anu pulang ke tilam, lawang nang di belakang itu sudah kecil ya, bebangun pulang. Dicek pulang lawang itu, sudah berkunci sekalinya. Apa ini namanya? Ini namanya was-was. Dari mana sifat was-was itu? Dari setan. Minal jinnati wan ins. Tapi ada juga namanya ini penyakit. Saya lupa nama penyakitnya. Jadi bagaimana dilatih? Dilatih untuk terbiasa tidak was-was kepada segala sesuatu yang sudah kita cek. Oke, cukup untuk pembahasan hadis yang ke-6 ini. Kita
kita lanjut ke hadis yang ke-7, hadis ke-162. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. As-sabi' hadis yang ke-7. Anhu, periwayatnya sama dari Abu Musa. Qala, Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masalama ba'asani Allah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang mendapatkan huda. Apa huda itu, Pak? Petunjuk, hidayah. Kita ini hidup, yang kita minta pertama kali dalam hidup ini hidayah. Orang kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mustahil dia bisa beribadah dengan khusyuk. Jadi kunci kita hidup enak di dunia dan di akhirat itu apa? Hidayah. Bahkan doa yang dimintakan pertama kali dalam Al-Quran adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan kami hidayah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang mendapatkan petunjuk dan juga ilmu dan petunjuk itu, kata Nabi, kamasalil ghois, seperti hujan. Nah, ilmu yang kita pelajari ini, Pak, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu matematika, ilmu kimia, semua ilmu agama, ilmu umum, itu perumpamaannya, kata Nabi, seperti hujan. Asoba ardon, yang mengenai bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun. Dan di antara tanah yang terkena hujan itu, yang pertama ada tanah yang baik. Tanah yang baik itu, kata Nabi, qabilatil ma, bisa menyerap air. Sepakat saja, tanah yang bagus itu menyerap air. Rupanya ini ilmu biologi, Pak. Sudah disebutkan Nabi zaman dulu. Tanah yang baik itu qabilatil ma, menyerap air. Fa'an batan kala wal usba. Dan tanah yang baik tadi menyerap air dan juga bisa menumbuhkan tanaman serta rumput. Al-kathiro, yang banyak. Wa kana minha, dan ada juga di antaranya tanah yang ajadib. Ajadib itu tanah yang menampung air, yang tidak bisa menyerap air, tapi kalau menampung, yang modelnya tanahnya seperti ini, Pak, model kayak cekungan. Tanahnya ini tidak bisa menyerap air, tapi bisa menampung. Ini jenis yang kedua. Amsakatil ma, menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, akan tetapi Allah memberikan manfaat kepada orang-orang dari tanah jenis kedua ini. Fasyaribu minha, maka orang-orang bisa minum dari air tersebut. Wasaqau, dan juga bisa menyiram. Wazarau, dan bisa digunakan untuk menanam, bertanam. Ini jenis kedua. Jenis pertama yang bisa menyerap air, kata Nabi, bisa menumbuhkan tumbuhan. Yang kedua yang tidak bisa menyerap air tapi bisa menampung air. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan ada jenis tanah yang ketiga, yaitu innama hiya qi'an. Nama tanahnya tanah qi'an, dalam bahasa Arab. Apa tanah qi'an itu, Pak Ustaz? Tanah qi'an itu la tumsikuma, tidak bisa menyerap air, walaupun bitul kila, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Jadi nampak mengerti, Pak? Tanah tandus gersang, ini yang bujur-bujur gersang yang jenis ketiga. Apa ini maksudnya, Pak Ustaz? Kenapa Nabi membuat perumpamaan seperti ini? Sabar, kita baca dulu hadisnya. Fadzalika mislaman faquha fiddin. Itulah contoh perumpamaan orang yang pertama tadi. Tanah yang pertama, manfaquha fiddin, orang yang paham akan ilmu agama, orang yang faqih, orang yang belajar ilmu fikih, orang yang betul-betul belajar ilmu agama, paham. Siapa contohnya? Semoga kita semua termasuk faqih. Amin. Amin.
wa nafa'ahu biha bima ba'asani Allah. Mereka itulah yang diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang aku telah diutus darinya. Fa'alima, orang itu mau belajar, fa'wa'allama, dan mau mengajarkan. Kuncinya dua, belajar dan mau mengajarkan. Kira-kira dua orang ini ada di hadis satu lagi, Pak. Ada yang masih ingat hadisnya siapa? Hadis manusia paling baik di muka bumi. Kata Nabi dalam riwayat lain, khairukum, orang yang paling baik di muka bumi ini adalah khairun nas, baik-baik manusia, yaitu orang yang anfa'uhum linnas. Itu yang pertama, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian jenis kedua adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Tapi pian jangan menerjemahkan ta'allamal Qur'an ini cuma Qur'an aja. Luas, maknanya luas. Contohnya apa? Di sini ada dosen. Saya yakin ada dosen di sini. Dosen ada yang belajar ilmu statistik. Ada yang belajar, ada yang mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab, fikih, kemudian ekonomi. Ini pun juga termasuk orang yang ta'allamal Qur'an, belajar ilmu, kemudian mau mengajarkan ilmu, sharing kepada orang lain. Inilah sebaik-baik orang. Jadi pian seperti apapun ilmu pian, ajarkan kepada orang lain. Tapi Ustaz, menurut akademisi murid, akademisi murid maksudnya kayak orang mengajar nih. Kan bisa mencari murid baik, dia cukup mencari keluarga dia aja. Nang paling nyaman dia ngajarin anak atau cucu, nah itu udah sudah. Supaya apa? Supaya kita termasuk sebaik-baik manusia. Kemudian fa'alima wa 'allama, orang yang mau belajar dan yang setelah itu mau mengajarkan ilmu. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan adapun orang yang termasuk tanah yang tandus, tanah yang gersang kata Pak Gimin tadi, itu orang yang senantiasa tidak mau mengangkat kepalanya. Maksudnya apa? Tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menolak hidayah dari Allah. Apa contoh menolak hidayah dari Allah? Ada kawan baik, biarnya bisa kawan baik. Ada kawan tuh baik, apa baiknya? Pak Haji, ayo kita sholat berjamaah Pak Haji di masjid acara Rasulullah. Oh iya, ayo. Ini ada yang dibawain Pak Haji, ayo kita sholat jamaah di masjid. Ada. Sudah semalam tuh sebaik sudah sekali ini cukup sudah. Nah, ada juga Pak Haji, ayo kita sembahyang jam sholat jamaah di masjid. Oh mohon maaf. Itu yang dilakukan Ustadz Faisal, Ustadz Mabrur, Ustadz Hakim, yang dilakukan Pak Gimin, Pak Ruben, orang-orang di masjid itu baru cuma kulitnya aja. Sholatnya itu baru kulitnya aja. Mereka itu belum belajar ke dalamnya lagi. Orang yang sudah belajar ke dalamnya sampai tingkatan hakul yakin itu kada perlu lagi sembahyang. Yang penting ingat Tuhan. Wah, ada rupanya kayak itu Pak. Ada. Tapi hati-hati yang kayak itu. Wah, itu yang pengajian hadis Riyadhus Shalihin itu paling belajar kulit paling. Ulunina sudah belajar sampai ke dalam-dalamnya. Jadi ulun kada perlu lagi sembahyang. Na'udzubillah min dzalik. Punya ada orang kayak itu Pak Ada orang kayak itu di sini. Aku sedang bersihin jumlah aku makan di kepalanya supaya sadar Pak Ini menyuruh orang pada perlu sembahyang lagi ya. Aku ini sudah hakul yakin. Sesat sekarang. Na'udzubillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa penjelasan dari hadis ini? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwasanya ilmu itu diumpamakan oleh beliau seperti hujan. Nah pertanyaannya, hujan itu karim tak karim?
basah. Kenapa ilmu itu diumpamakan oleh Allah sebagai hujan? Karena ilmu itu membasahi hati pian yang kering dan juga menghidupkan perasaan pian yang mati. Itu gunanya ilmu. Ilmu itu seperti hujan membasahi hati kita yang kering dan jiwa kita yang mati. Jadi kalau ada jamaah di sini umat pengajian hadis, umat pengajian fikih, kemudian tafsir, tapi itu untuk pengajian untungnya masih ujung-ujung nyambat orang, menyebar kebencian, berarti kan ada berguna pengajiannya masih. Kenapa? Karena kada sebagai hujan. Hati-hati. Kita pengajian di sini nih menyerap ilmu-ilmu Nabi ini supaya apa? Seperti hujan, supaya hati kita ini basah, jiwa kita ini hidup. Ini kadang di masjid pindah khusyuk benar lah. Sekali pas beli ke rumah lawan anak sakit, lawan bini menampar, ada masalah dikit dibawa beli ke rumah. Jangan, berarti masih mati hatinya. Jangan sampai. Ilmu yang bermanfaat itu seperti hujan. Bagaimana caranya? Basah hati kita, Pak. Jiwa kita betul-betul hidup. Ada melihat orang kekurangan, betul-betul kita merasakan. Ini kadang saking matinya hati, Pak. Saking matinya hati. Main HP lo, men-scroll TikTok, scroll. Pas yang lewat itu potongan video dari Palestina. Nang-nang ketindih bangunan, matian berdarah, ada lewat. Saking matinya hati. Ini orang Palestina nih salahnya soal. Kenapa kada keluar dari Palestina? Dia keluar sudah selamat. Ini masih jadi situ ya. Apa yang digawinya? Nah, melihat orang matian, saudara sesama muslim matian diserang orang, hatinya pun masih mati, tidak ada tanda ini. Maka diisyaratkan, diibaratkan oleh Nabi, ilmu yang kita pelajari selama bertahun-tahun itu, Pak, ilmu agama seperti hujan. Semoga hati kita senantiasa dibasahi oleh petunjuk dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kan enak kalau misalnya kita tuh ada musyawarah, ada terima pendapat, ada sedikit bina taqwa, sedikit saling, kada menyapa lagi. Nah, ini berarti belum lagi ilmunya. Tapi antara kita ada masalah aman aja, aman aja, alhamdulillah. Tapi yang punya ada yang sakit tahun berapa ya pada, pada kutuju langsung paisan ini, nah pada itu. Kita ini sambil bergayaan aja. Karena apa? Pentingnya kita menerapkan pengajian ini untuk sosialisasi di luar pengajian. Karena kalau sampai di luar pengajian itu beda lagi hawanya, baik. Beda lagi, di sini tenang, bahasa nyaman badan. Karena pian tulak ke jalan, bersepeda motor, bermobil, macet, diklaksoni orang. Nah itu sudah tuh. Nah awalnya sabar, berada di masjid, diklaksoni orang. Walu juga orang bilang ini. Nah emosi. Inilah pentingnya kita menjaga emosi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asamin hadis yang ke-8. An Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Allah meridai Jabir. Qala, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi. Hadis yang ke-9 ternyata, mohon maaf, hadis yang ke-9 amara bilaqil asabi. Kita lanjut ke hadis yang ke-9. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk laqil asabi. Laqil asabi ini, mohon maaf kalau orang sopan, ini Pak, laqil asabi Pak. Habis makan, tutup makan, menjilati jari.
dan juga antara jari-jari ini dijilat. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebabnya Pak Ustaz? Ulun jijik maksudnya menjilat itu bersendok makan. Amun pian bersendok makan, sendoknya dia jilati, tapi sekali aja. Nang menjilati jari itu sekali aja cukup. Ini kadung masuk akal langsung sampai jangan. Cukup sekali. Nabi itu menjilat itu sekali. Kemudian apa sebabnya sampai dijilat di jari sampai di antara tangan-tangan ini, jari-jari ini? Waqala, Nabi bersabda, innakum la tadruna, sesungguhnya kalian semua la tadruna, tidak akan tahu fi ayyuhal barakah, makanan itu berkahnya ada di mana. Makanya dihabiskan sampai habis, sampai jari kalau ada masih sisa bumbu dijilat, karena kita kada tahu berkah makanan itu di mana adanya. Punya ada di sendoknya sedikit, jilat sendoknya. Bisa jadi nanti berkahnya ada di tangan itu atau di sendok. Nah, ini hadis yang ke-9. Wa fi riwayatin, dan di rawahul Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, lahu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Idza waqa'at luqmatu ahadikum, kalau ada yang makanannya jatuh, luqmah. Kalau ada yang jatuh, luqmah. Luqmah itu artinya suapan, Pak. Suapan. Cuma mohon maaf. Ini perlu diperhatikan. Makanan orang Arab itu beda dengan makanan orang Banjar. Orang Banjar nih. Makanan orang Arab itu tepung, air, susu dicampur, dikasih minyak sapi, kemudian dipanggang, jadilah roti. Nah, kayak martabak itu makanan orang Arab. Nah, yang dimaksud dengan jatuhnya suapan di sini bukan suapan nasi, tapi suapan roti. Nah, itu rotinya orang Arab tuh. Kalau pas makan roti gugur, itu apa kata Nabi? Kita lanjutkan dulu hadisnya. Kalau jatuh suapan di antara kalian itu, falyakudha, hendaklah ia mengambilnya lagi. Kemudian apa? Falyumit, maka Nabi Hamid ada. Setelah diambil tadi, kemudian dibersihkan selama tidak ada yang mengganggu. Ada itu artinya yang mengganggu, tapi maksudnya yang ada di sini selama makanan itu tidak menjijikan. Maksudnya tidak menjijikan, tidak terkena najis, tidak terkena kotoran, itu boleh diambil lagi. Masya Allah, Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini Pak, 1500 tahun yang lalu Nabi bersabda tentang hadis ini sebelum ada istilah belum 5 sebelum orang-orang mengatakan belum 5 menit, hadis ini sudah ada 1500 tahun yang lalu. Apa? Kalau jatuh makanan, ambil selama makanan itu belum kotor. Nah, belum 5 menit ini. Atau punya pindah stomat bener belum 2 jam, Pak. Nah, punya 5 menit ini masih stomat, lawasi lagi. Hendaklah dia mengambil makanan tersebut, kata Nabi, wal yakulha, dan hendaknya dia makan lagi. Nabi di sini memerintahkannya pakai kalimat la wal yakulha, maksudnya hendaklah kalian pasti memakannya, harus memakan. Diharuskan oleh Nabi, ditekankan oleh Nabi. Wala yad'aha lisyaiton. Kenapa makanan yang gugur tadi kada boleh dibiarkan? Karena kalau dibiarkan nanti diambil oleh setan. Nah, itu kata Nabi. Makanan itu jangan sampai dibiarkan diambil setan, malah dimakan setan. Itu zaman Nabi. Tapi orang kita ini beda, baik. Orang kita ini beda. Orang kita ini bukan cuma makanan tuh, bukan cuma khusus manusia, bahkan disediakan khusus ada setan.
sagan setan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, yang sagan setan ini lebih nyaman daripada yang sagan manusia. Segala kepala kambing, sagan setan. Akhirnya orang-orangnya lemaknya aja, baik sisanya lagi. Jangan tinggalkan makanan itu untuk setan. Nah, ini khusus yang adik-adik ya. Makanan kalau jatuh masih belum kotor, ambil ya. Jangan dibiarkan untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mandil. Kemudian kata Nabi, jangan kalian mengusap tangan kalian itu bil mandil, dengan tisu. Nah, ini hanya pulang nih, lo hanya tahu juga. Kata Nabi, jangan mengusap tangan kalian dengan tisu hatta yal'aqu asabi'ahu, kecuali sudah menjilat semua jari. Jadi setelah pian makan itu jarinya dijilat 5 atau 3 terserah pian. Kemudian itu hanya pian berbasuh. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Karena kita tidak tahu di mana makanan itu, letak berkah di makanan itu berada. Makanya semua makanan itu dihabiskan. Sedikit info buat ibu-ibu yang di belakang, termasuk bapak-bapak di sini, Pak. Masih semangat ya? Masih. Ini pesan ulun. Amun pian ke kondangan, amun pian pengantenan, ambil nasi secukupnya. Amunnya kurang, boleh pulang, ambil pulang. Ini kadang mengambil mengaut banyakan, pas sudah makan, aduh, ada habis lah. Nah, terbuang pulang nasi. Jadi kayak apa caranya? Ulun punya pengantinan tuh padahal tuan rumah, Pak, ulun kena punya lapar, betapa pulang malam. Oh, ini usah silakan aja. Kada bapak yang penting makanan habis. Ini kadang-kadang mengambil nih mengaut banyakan, apalagi ibu-ibu yang di belakang nih, Bu. Nah, pian mengambil gue, apa yang pian ambil habisakan. Ini tahu ini budaya mana ya, Pak? Kadang ada budaya kada tahu dapat dari mana, menghabisakan sampai lingis tuh dianggap rakus. Ini piring. Amunnya piring itu nasi ada lagi dianggap orang rakus atau lapar benar. Nah, ini budaya dari mana kada tahu nih dapatnya nih. Wah, lingis ya, lapar benar kawan nih ya. Nah, jadi sekalinya harus disisakan nasi itu sedikit gitu nah. Ini jangan Pak, jangan. Kata Nabi, la yada'a minas syaitan. Jangan makanan itu ditinggalkan, jangan dibiarkan setan yang makan. Karena makanan setan itu khusus yang najis-najis saja. Apa contohnya? Kuku kambing, darah, tulang. Itu makanan setan. Bunda kepala kambing ini makanan Ustaz itu biasanya. Kepala haruan makanan kita beratakan. Nah, jadi kita ini kalau dalam pengantinan atau diajak orang makan itu ambil secukupnya. Kalau sudah ambil secukupnya, kurang hendak bertambah kesusupan baik. Ini kadang kita hendak bertambah kesusupan ini. Karena disambat bini kada memasak pulang di rumahnya. Nah, pian jangan tapi dipikirkan sambatan-sambatan gitu. Intinya punya pian lapar, makan, punya kanyang, sudah habis sudah. Jadi ambil makanan secukupnya. Sama satu lagi Pak, satu lagi di kondangan-kondangan nih. Nah, nih minuman yang biar cucuk bersedotan. Ini kadang mencucuk. Diminum sedikit aja. Ya sudah. Ini asal ditanggung aja. Mantap. Nang parah ini cucuk pulang, nah itu habis mengadap. Mana baju tadi yo? Banyak baju susun di situ. Ini pinanya di baju murah aja. Tadi mengambil lagi ya hanya. Nah, ini kalau bisa kita ubah hidup seperti ini. Supaya apa? Supaya mengajarkan cucu-cucu kita nih, anak cucu kita nih. Supaya apa? Makan dihabiskan. Jadi itu. Kenapa dihabiskan? Karena kita tidak tahu berkahnya itu nanti di mana. Apakah di rotinya, apakah di
kepala haruan tadi. Atau di sambalnya. Nah, jadi dihabiskan makanan itu. Nah, ini sebabnya Pak. Dari hadis ini Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini makanya orang Pakistan itu, banyak orang yang di Pakistan itu kalau acara nikahan itu pasti nasinya itu ada dibiarkan kosong. Adat di Pakistan itu kalau misalnya nasi acara nikahan itu kena acara nikahan orang lagi makan tuh disuruh harus nasinya baik, ada boleh habis. Kenapa? Disuruh harus ditambahin terus. Supaya apa? Karena tamu undangan sudah kadada, panitia yang memakan dari piring tamu tadi dimakaninya di situ. Supaya apa? Kalau berkahnya ada di sini. Jadi mudah kita hendak makan ini disarankan ada terbesit di hati kita itu bisa jadi kerupuk nang 3 seputing itu lagi itu yang berkahnya di situ, atau sambal pina 3 sejumpalit lagi, nah itu berkahnya di situ, atau nasi yang tinggal seputing 2 buting, nah itu berkahnya di situ. Ambil baik jangan supan. Makanya tuh mama abah dulu nawan kain ini dulu tuh nasi pun habisakan. Kenapa? Karena menangis dia nasinya aja. Soalnya nih karena menangis nasinya aja. Padahal yang dipikir-pikir ada daun semua mendengar nasi itu menangis. Supaya mengajari anak cucu kita makan tuh habis. Sudah masuk waktu Isya, sedikit lagi. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yahduru ahadakum, datang di antara kita semua. Datang setan itu ada inda kulli syai'in, setiap aktivitas kita. Setiap aktivitas kita ini ada setannya. Makan ada setan, minum ada setan, berhubungan ada setan. Bahkan hadir di majelis ilmu seperti ini ada setan. Setan pun hadir di majelis ilmu seperti ini. Jadi orang yang pada hadir di pengajian ini lebih parah lagi daripada setan. Setan hadir. Setan hadir Pak di pengajian seperti ini. Hatta yahduru inda tu'ami, sampai setan itu datang ketika kita makan. Fa idza saqatat min ahadikum, kalau makanan itu, suapan itu jatuh ke bawah, falyumit maka nabiha min adab, maka hendaklah dia mengambilnya lagi. Falyakulha wala yad'a bisyaitan, hendaklah makanan itu dimakan, jangan disisakan untuk setan. Nah, kiranya ini yang bisa Allah sampaikan untuk memahami hadis yang terakhir, bahwasanya hadis di sini khusus makanan Arab. Kalau makanan Indonesia, nasi, rendang, amun tembur ahai, amun pinarigat kadusa lagi ambil mahai. Biar fokus untuk menghabiskan nang di piring aja. Jadi ini khusus untuk makanan orang Arab. Kiranya itu yang bisa Allah sampaikan. Ada 3 hadis yang kita pelajari, yaitu yang pertama, sunnah untuk mematikan api ketika kita pengen tidur, yaitu mematikan kompor untuk kehidupan sekarang dan beberapa elektrik yang mengganggu nanti ketika kita tidur. Kemudian ilmu itu seperti hujan, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ciri kita belajar ilmu agama itu baik, hati kita basah betul-betul, basah dan tidak mati, perasaan kita betul-betul hidup kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kita makan ini betul-betul harus habis. Nah, harus habis, jangan disisakan sedikit pun, karena yang tersisa itu untuk setan. Mari sama-sama kita untuk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat di akhirat dan di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa orang tua kita. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan rahmat, dan juga semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami